Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini Tuhan rindu mendengarkan yang terbaik dari kita, mendengarkan penyembahan kita, mendengarkan suara isi hati kita. Mari sambut Dia, mari nyatakan betapa kita mengasihi Dia. Saya rindu kita menyatukan hati malam hari ini. Kita sentuh Dia, kita sentuh hatinya. Biarkan Dia menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu sangat amat baik buat kami. Kami siap untuk menyembah Engkau. Berikan kami hati yang meluap dengan ucapan syukur, meluap dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami baik dan itu lebih dari cukup buat kami. Kami menyanyikan lagu yang keluar dari hati kami. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami, terimalah nyanyian kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Oh, kami datang, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah
mengecewakan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Di saat yang lain meninggalkan kami, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang tetap setia, menunggu sampai kami kembali kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau katakan kami kagum punya Engkau, Allah yang tidak sama seperti manusia. Manusia bisa mengecewakan kami, namun Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan maupun mengecewakan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan kekaguman kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
besar, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami memuja Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Dahsyat Kau Tuhan, dahsyat Kau Yesus. Oh, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, nama-Mu indah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib buat kami. Sungguh tidak terselami oleh pemikiran kami. Meskipun nampaknya tidak jelas saat ini Tuhan, tetap ajar kami untuk tetap percaya, menaruh iman pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab kami tahu rancangan akhirnya adalah rancangan damai sejahtera yang Kau tetapkan buat setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, nyatakan isi hati-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, para kekasih Tuhan. Malam hari ini sesi worship night di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Pesan Tuhan saya berikan judul dimuntahkan. Para kekasih Tuhan, kalau kita mendengar kata dimuntahkan, yang di benak kita itu apa? Ya. Pasti saat kita mendengar kata dimuntahkan adalah sesuatu yang menjijikkan, saudara. Sesuatu yang tidak enak, sangat membuat mual, saudara. Dan kalau itu ada di mulut kita, kita muntahkan, saudara. Rupanya bagi Tuhan pun ada kata dimuntahkan, saudara. Siapa yang dimuntahkan itu, saudara? Kita akan baca bersama di dalam Wahyu 3 ayat ke-16. Wahyu 3 ayat ke-16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Para kekasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3 dan pasal 2 itu adalah berisi surat-surat Tuhan kepada 7 jemaat lewat Rasul Yohanes
untuk dibagikan kepada 7 jemaat, saudara. Ada 7 surat kepada 7 jemaat di Asia Timur, saudara. Dan kepada 7 jemaat ini, salah satu surat yang isinya penuh dengan kritikan tanpa ada pujian, saudara. Itu diterima oleh jemaat di Laodikia. Kalau 6 jemaat yang lain, satu jemaat khususnya di Philadelphia dipuji semua, saudara. 5 jemaat yang lain ada pujian, ada kritikan, saudara. Tetapi khusus di Laodikia ini tidak ada pujian sama sekali. Hanya ada kritikan, saudara. Ya. Surat untuk Laodikia, untuk jemaat di Laodikia ini berisi teguran. Ya. Karena apa, saudara? Karena jemaat di Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kuku. Bagi Tuhan, jemaat yang suam-suam kuku itu dimuntahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak suka. Itu artinya Tuhan membenci jemaat yang suam-suam kuku, saudara. Kita akan belajar bersama pada malam hari ini. Apa yang menjadi ciri daripada jemaat atau orang yang suam-suam kuku. Dan kita mau mengkoreksi diri kita sendiri, saudara. Kita tidak usah mengkoreksi orang lain. Kita tidak usah melihat diri orang lain. Tetapi kita mau belajar untuk melihat diri kita sendiri. Kita mau cek diri kita sendiri. Apakah saya ini termasuk orang yang suam-suam kuku atau tidak? Karena kalau saya termasuk orang yang suam-suam kuku, artinya saya pasti termasuk orang yang dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya dibenci oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, saudara. Malam hari ini kita belajar apa ciri orang yang suam-suam kuku. Yang pertama, saudara, ayat 15 berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, ciri orang yang suam-suam kuku adalah secara lahiriah ikut Tuhan. Ya. KTP-nya Kristen, dari lahir Kristen, mungkin dari keluarga yang Kristen juga, saudara. Tetapi tidak ada keseriusan di dalam hati untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Ya. Tuhan berkata, kalau dingin, ya dingin itu artinya sudah memang betul-betul bukan pengikut Kristus. Orang yang kafir, saudara. Ya, betul-betul tidak kenal Tuhan. Itu dingin, saudara. Tuhan berkata lebih baik engkau dingin. Engkau betul-betul tidak kenal Kristus. Engkau tidak mengikut Kristus. Atau engkau panas. Panas ini artinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Serius dengan Tuhan. Ya. Suam-suam kuku ini ikut ke gereja mungkin, ya. Mungkin ikut beribadah, ya. Tetapi tidak serius melakukan firman yang diterima, saudara. Dapat firman Tuhan, dapat pesan Tuhan, tetapi cuman masuk telinga kanan, keluar lagi, saudara. Mungkin keluarnya tidak lewat telinga kiri, langsung keluar dari telinga kanan. Ikut ibadah, dengar firman, tetapi tidak melakukan, saudara. Memilih firman apa yang menyenangkan hatinya saja, saudara. Dengar firman, cari firman untuk kesenangan telinga saja, saudara. Tidak sampai masuk di dalam hati, tidak melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Orang Laodikia ini jemaat yang luar biasa mestinya, saudara. Sudah lama dibangun oleh Rasul Paulus. Ya. Tetapi jemaat ini dikatakan engkau akan aku muntahkan. Ya. Karena apa, saudara? Rupanya mereka kekristenan mereka hanya simbol. Ya. Hanya supaya dilihat orang, saudara. Ya. Mungkin ke gereja, mungkin ikut pelayanan juga, saudara. Tetapi bukan karena cintanya kepada Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan hanya supaya untuk terlihat oleh banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita jadi seperti jemaat Laodikia. Ya, ciri yang pertama yaitu suam-suam kuku ini adalah secara lahiriah ikut Tuhan.
sudah dibaptis, KTP-nya Kristen, dari keluarga Kristen, tetapi tidak ada keseriusan, kesungguhan dalam hati untuk ikut Tuhan, lakukan firman Tuhan. Hari-hari ini, waktu-waktu ini sempit, saudara. Saya percaya kebenaran bahwa Tuhan segera datang. Ya, entah kapan, saudara. Bisa malam ini, bisa esok, mungkin 1 tahun lagi, atau lebih, saudara. Saya tidak tahu waktunya. Tetapi yang dicari oleh Tuhan adalah jemaat yang panas. Ya, setiap pribadi kita ikut Tuhan yang panas, saudara. Sungguh-sungguh dengar firman, kerjakan firman. Sekalipun itu berat, saudara. Dengar firman, lakukan. Sekalipun itu susah, itu sulit, tetapi kita mau kerjakan, saudara. Jangan seperti jemaat di Laodikia. Yang kedua, saudara, ciri daripada suam-suam kuku adalah mengutamakan keduniawian atau uang atau harta. Ya, ayat 17 berkata, Wahyu 3 ayat 17 berkata, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Ya, jemaat di Laodikia ini, kekasih Tuhan, itu bukan jemaat biasa-biasa. Saya katakan tadi, kota Laodikia ini latar belakangnya adalah kota yang kaya, saudara. Mereka memproduksi minyak yang khusus, ya, dan mereka punya balsam yang cukup dikenal oleh dunia pada saat itu. Ya, bahkan ada obat mata juga dihasilkan dari kota Laodikia ini. Di dalam dunia kedokteran kuno, salah satu ilmu kedokteran itu muncul dari Laodikia ini, saudara. Jadi saat ada kata-kata di dalam ayat 17 berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, itu dikatakan oleh jemaat, saudara. Ya, oleh mereka sendiri, jemaat di Laodikia ini. Kota Laodikia adalah kota kaya, terkaya mungkin pada waktu itu. Ya, penduduknya itu mengejar dunia, saudara. Ya, iblis ini berusaha mengalihkan fokus kita kepada Kristus, beralih kepada dunia, saudara. Saudara ingat saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Saat dia berpuasa, iblis mencobai. Ya, iblis datang, ya, Tuhan ini sedang melakukan hal yang rohani. Ya, dia berpuasa, saudara. Tetapi iblis datang berkata, ubahlah roti ini. Batu ini jadi roti. Ya. Dia mengubah, berusaha mengalihkan fokus Tuhan Yesus dari hal-hal rohani kepada hal duniawi. Demikian juga jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini, saudara, jemaat di Laodikia ini dia merupakan jemaat yang ikut Tuhan, tetapi hanya mengejar dunia, saudara. Ya. Mengejar harta, cari uang, ya. Tidak salah, saudara, bekerja. Ya. Setiap kita harus bekerja. Firman Tuhan berkata, kalau tidak bekerja jangan makan. Ya. Tetapi fokus mata kita harus fokus kepada Tuhan. Fokuslah kepada hal-hal yang rohani. Karena itu yang akan membawa kita kepada kekekalan, saudara. Dunia ini hanya sementara. Kalau kita mengumpulkan, kalau kita fokus hanya mengumpulkan hal-hal duniawi, itu hanya untuk sementara, saudara. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah worship night. Mari fokus kita harus kepada Tuhan. Ya, hari-harimu, pekerjaanmu merupakan pelayananmu kepada Tuhan. Engkau kerjakan karena engkau mencintai Tuhan. Engkau melakukan pekerjaanmu dengan hidup takut akan Tuhan, saudara. Saat engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, engkau lakukan seperti untuk Tuhan, saudara. Fokuslah kepada Tuhan. Saat engkau fokusmu kepada Tuhan, engkau merupakan jemaat yang bukan suam-suam kuku. Jemaat di Laodikia ini hanya mengutamakan kedagingan mereka, keduniawian mereka. Mereka hanya mengutamakan harta. Ciri yang pertama tadi, lahiriahnya ikut Tuhan, jadi orang Kristen. Tetapi tidak ada keseriusan dalam hati
ya. Tidak ada keseriusan untuk melakukan firman. Yang kedua, ciri yang kedua adalah mengutamakan keduniawian, saudara. Mengutamakan uang, mengutamakan harta. Ini orang-orang yang suam-suam kuku. Ciri yang ketiga, ciri yang terakhir, saudara. Ciri orang yang suam-suam kuku adalah sombong dan merasa tidak butuh Tuhan. Ayat 17 selanjutnya berkata, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, dikatakan orang yang suam-suam kuku ini orang yang sombong, saudara, ya, merasa tidak butuh Tuhan, saudara, ya. Tahun 61 Masehi, sesudah Masehi, saudara, Laodikia ini pernah gempa hebat, dilanda gempa yang hebat, ya. Semua bangunan pada runtuh pada saat itu, saudara. Lalu setelah gempa itu terjadi, kota-kota di sekitarnya, penduduknya mulai berdatangan ke Laodikia. Mereka berusaha untuk membantu. Mereka bermaksud datang untuk membantu, saudara, ya. Tetapi orang-orang di Laodikia itu berkata, kami sanggup untuk membangun kembali. Kami tidak butuh bantuanmu, ya, saudara. Saudara, orang-orang di Laodikia ini orang-orang yang sombong, saudara, ya. Setiap kita, ya, kita harus koreksi diri kita. Seringkali ada kesombongan yang menyelinap di dalam hati kita, ya, saudara, tanpa kita sadari, ya. Dan itu menjadi sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan, saudara. Saya tidak berbicara sombong itu berkoar-koar, aku orang kaya, aku orang pandai, aku orang berpendidikan tinggi, ya. Itu sudah kelewatan, saudara, sombongnya, ya. Tetapi seringkali ada kesombongan itu yang menyelinap di dalam hati, memandang orang lain lebih rendah. Oh, kamu biasa aja kok ini, ya. Kamu orang biasa, kamu tidak level dengan saya. Sekalipun tidak dimunculkan, tidak diperkatakan, saudara, dari mulut. Orang-orang Kristen yang seperti itu, orang-orang yang sombong, saudara, di mata Tuhan, ya. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini baiklah setiap kita mengkoreksi hidup kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Jangan biarkan kita ini menjadi orang yang suam-suam kuku. Karena orang yang suam-suam kuku dikatakan oleh firman akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun
kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami nikmati sampai hari ini. Kami menikmati semua yang baik daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, hamba selaku hamba-Mu, hamba mohon berkat atas setiap umat-Mu yang beribadah. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar akan kebenaran firman, kami semuanya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau menanggalkan semua kedagingan kami. Kami mau benar-benar panas di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami serius mengiring Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau melihat setiap komitmen baru kami di hadapan-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang bukan dimuntahkan oleh Tuhan. Kami dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Sebelum kami berpisah, hamba-Mu mohon berkat atas setiap umat-Mu yang beribadah. Biarlah berkat kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang penuh Tuhan berikan atas setiap umat-Mu, atas setiap kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan buat Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat anugerah yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.